Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Nomida Serina Barzulahi dari kelas 10 MIPA 2. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengenai praktikum terhadap reaksi redoks. Selamat menyaksikan. Pada percobaan kali ini kita membutuhkan alat dan bahan. Alatnya berupa 5 buah atau 5 gelas berupa wadah 1, 2, 3, 4, 5. Dan bahannya ada minyak goreng, ada air larutan garam, ada air, dan ada air cuka. Alat terakhir yang dibutuhkan adalah 5 buah paku. Untuk mempermudah pengamatan terhadap redoks ini, saya telah menandakannya dengan beberapa nomor di setiap bagian wadahnya. Untuk wadah pertama berupa kontrol, yang artinya tidak kita masukkan apa-apa, hanya berupa udara yang masuk, lalu kita masukkan pakunya. Wadah yang kedua, kita membutuhkan air sebanyak 100 ml yang telah saya tuang, lalu dituangkan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan 1 buah paku. Wadah yang ketiga, kita perlu memasukkan 100 ml larutan garam yang telah saya ukur. Ini kita aduk-aduk dulu supaya merata garamnya. Setelah itu kita masukkan 1 buah paku. Wadah yang keempat, kita perlu memasukkan air cuka sebanyak 100 ml ke dalam wadah. Lalu kita masukkan Setelah itu kita masukkan 1 buah paku. Wadah yang terakhir, kita perlu memasukkan air minyak atau minyak goreng sebanyak 100 ml. Lalu kita tuang ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan 1 buah paku. Setelah semua wadahnya terisi dengan beberapa bahan yang diperlukan, kita perlu mengetahui apakah paku ini mengalami korosi. Lalu setelah itu kita perlu mengamati semua wadah ini selama 5 hari. Sudah 5 hari teman-teman percobaan pengamatan terhadap reaksi redoks paku besinya. Untuk yang pertama, kita akan mengamati paku-pakunya dari wadah pertama sampai terakhir redoks kelima apakah mengalami perkaratan atau korosi. Nah, saya akan memulai dari wadah yang pertama. Wadah yang pertama itu tidak diisi apa-apa teman-teman, jadi hanya udara yang masuk. Pakunya berkarat seperti ini, mengalami perkaratan korosi. Jadi untuk paku yang pertama diletakkan dalam wadah tidak diisi dan dalam keadaan gelas kosong. Yang terjadi, paku sudah menunjukkan adanya perkaratan atau korosi yang ditandai dengan bercak-bercak hitam yang telah terlihat teman-teman itu di bagian tubuh paku. Karena pada paku itu terjadi oksidasi oleh udara dan udara selalu berganti-ganti, jadi kayak keluar masuk gitu, sehingga terjadi bercak hitam tetapi tidak menebal. Selanjutnya untuk wadah yang kedua, wadah kedua itu berisi air, jadi pakunya dimasukkan ke dalam air, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi paku yang dimasukkan ke dalam air tanpa ditutup oleh plastik, hasilnya adalah lebih mudah mengalami korosi dibanding yang lainnya. Karena air merupakan salah satu oksidator terbaik.
Dan karena gelasnya tidak ditutup oleh plastik, maka udara dapat leluasa keluar lalu masuk sehingga oksidasi pada paku menjadi lebih cepat. Selanjutnya untuk wadah yang ketiga yang isinya air dicampur garam atau yang sering kita sebut namanya larutan garam. Hasil pakunya seperti ini. Berkarat tuh teman-teman, bisa dilihat. Untuk yang ketiga, paku yang terendam pada air garam. Karena garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit itu tinggi dan dapat meningkatkan kecepatan aliran elektrolit sehingga laju korosi meningkat. Lalu, untuk wadah yang keempat, hasil pakunya seperti ini. Dia sama sekali menunjukkan tidak ada perkaratan atau korosi. Nah, untuk yang keempat ini saya menggunakan cuka atau CH3COOH yang merupakan asam lemah serta konsentrasi cuka dapur yang terbilang sangat rendah sehingga kurang berpengaruh terhadap kecepatan reaksi korosi yang terjadi. Nah, lalu yang terakhir, paku yang diisi dengan minyak goreng atau minyak masak. Hasil pakunya seperti ini. Tidak ada tanda-tanda dia berkarat, teman-teman. Jadi yang bisa kita ambil untuk wadah kelima ini yang terakhir, yaitu paku yang terendam oleh minyak goreng. Penggunaan minyak dapat menghambat korosi karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi, oksigen, dan air sehingga korosi tidak akan terjadi. Mengapa? Karena minyak bersifat sebagai pelumas yang dapat menghambat perkaratan. Jadi kesimpulan dapat kita ambil setelah kita praktik mengenai reaksi redoks. Yang pertama, reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi karena reduktor mengalami oksidasi dan oksidator mengalami reduksi. Yang kedua, paku yang cepat mengalami redoks yaitu paku pada wadah nomor 2 dan 3 yang berisi air dan larutan garam. Setelah itu, paku yang paling lambat mengalami redoks atau korosi yaitu paku pada wadah nomor 1. Setelah itu, paku yang tidak mengalami sama sekali perkaratan atau korosi yaitu paku nomor 4 dan 5 tidak mengalami redoks sama sekali. Yang terakhir, faktor penyebab terjadinya korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air serta karena adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam. Cara pencegahannya yaitu dengan melumuri atau melapisi logam dengan menggunakan minyak. Sekian hasil percobaan dan pengamatan yang telah saya lakukan serta laporan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ucap kalimat. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.